Bayangin kamu lagi scroll IG, lagi santai. Tiba-tiba muncul iklan, pinjaman tanpa syarat cair 5 menit. Kedengarannya manis banget kan? Duit masuk cepat, masalah selesai. Tapi, pernah kepikiran nggak? Harga yang harus kamu bayar di balik kemudahan itu bisa jauh lebih mahal. Dalam 5 menit kamu bisa dapat uang, tapi dalam berbulan-bulan kamu bisa dihantui tagihan, diteror debt collector, bahkan datamu bisa bocor. Nah, di video ini kita bakal bongkar bahaya besar pinjaman online, kenapa makin banyak orang kejebak, dan yang paling penting, cara biar kamu nggak perlu sentuh pinjol sama sekali. Halo teman satu langkah, selamat datang di channel ini. Kita hidup di era serba digital. Semua gampang diakses. Makanan bisa diantar, barang bisa datang sehari, dan duit bisa masuk ke rekeningmu hanya dengan beberapa klik. Untuk mahasiswa dan pekerja muda di kota besar, pinjaman online atau Buy Now Pay Later atau BNPL seperti Aku Laku, Kredivo, Shopee Pay Later sering jadi pilihan cepat buat kebutuhan mendesak. Masalahnya, nggak semua orang sadar kalau kenyamanan itu bisa jadi jerat. Pinjol itu kayak gula berlapis madu, manis di awal tapi bisa merusak dari dalam. Video ini hadir bukan untuk nakut-nakutin, tapi buat ngingetin kalau mengelola uang sama pentingnya dengan mencari uang. Masalah, bahaya, pinjaman online. Sekarang kita masuk ke masalah inti, bahaya pinjaman online. Mungkin kamu pernah mikir, cuma pinjam 1 juta kok, gampang lah bayarnya. Tapi kenyataannya, pinjol itu punya jebakan yang halus. Pertama, bunganya tinggi banget. Banyak pinjol pakai sistem bunga harian. Jadi kalau telat sehari, dendanya nambah. Awalnya cuma 1 juta, bisa-bisa naik jadi 2 kali lipat kalau telat bayar. Kedua, penagihan agresif. Ini yang bikin banyak orang stres. Nomor kamu dihubungi terus-terusan, bahkan kontak keluarga atau teman bisa ditelepon juga. Ada kasus oknum debt collector sampai nekat nyita HP nasabah, padahal menurut aturan OJK itu nggak sah. Ketiga, efek bola salju. Pinjem buat nutup pinjaman lain, gali lubang, tutup lubang. Sampai akhirnya lubang itu berubah jadi jurang yang dalam banget. Keempat, soal skor kredit. Kalau kamu telat bayar, historisnya langsung tercatat di sistem SLX OJK. Akibatnya, nanti kamu bisa susah banget kalau mau ajukan KPR, kredit kendaraan, bahkan cicilan kecil pun bisa ditolak. Kelima, data pribadi bisa disalahgunakan. Aplikasi biasanya minta izin akses kontak, galeri, sampai lokasi. Begitu kamu telat bayar, data itu bisa dipakai buat nekan kamu. Keenam, pinjol ilegal, banyak aplikasi nggak berizin, nggak ada standar bunga, nggak ada perlindungan. Begitu kamu masuk, keluar susahnya minta ampun. Ketujuh, dampak psikologisnya itu banyak loh, seperti stres, anxiety, malu sama lingkungan. Banyak korban sampai depresi karena nggak kuat ditagih. Intinya, pinjol itu bukan cuma soal uang. Dampaknya bisa ke mental, ke keluarga, bahkan ke masa depan finansialmu. Kenapa pinjol makin berkembang? Kalau bahayanya jelas, kenapa pinjol masih makin rame? Jawabannya simple, karena sistemnya memang didesain supaya orang tergoda. Pertama, prosesnya cepat. Nggak ada jaminan, nggak ada ribet. Cuman isi data, upload KTP, beberapa menit kemudian duit udah cair. Siapa sih yang nggak tergiur? Kedua, literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Banyak orang nggak ngerti gimana cara ngitung bunga efektif. Lihat iklan cuma 0,3% per hari, kedengarannya kecil padahal kalau dihitung setahun bisa ratusan persen. Ketiga, akses kredit formal terbatas. Mahasiswa, pekerja baru, atau orang yang nggak punya riwayat kredit biasanya ditolak bank. Nah, pinjol datang kasih solusi instan. Keempat, iklan dan promo gila-gilaan. Algoritma medsos targetin anak muda dengan iklan. Limit naik otomatis, bunga rendah, tanpa ribet. Dan terakhir, regulasi yang masih belum sempurna. Meski OJK dan Kominfo sudah kerja keras, pinjol ilegal tetap bermunculan. Jadi ruang buat penipuan masih kebuka lebar. Fakta and kasus nyata. Biar lebih kebayang, aku kasih beberapa fakta dan kasus nyata. Menurut OJK, sampai Agustus 2024 ada lebih dari 18 juta orang Indonesia yang aktif minjem lewat pinjol. Total outstanding pinjaman tembus 72 triliun rupiah. Bayangin, itu angka gede banget. Dan mayoritas penggunanya adalah Gen Z dan milenial.
Jadi generasi kita lah yang paling sering main pinjol. Kasus pertama yang sempat heboh, 121 mahasiswa IPB kejebak pinjol lewat modus toko online palsu. Total pinjamannya nyampe 650 juta rupiah. Untungnya setelah ribut, aku laku hapus utang pokok, kredivo dan lainnya hapus bunga serta denda. Tapi bayangin, sebelum ada solusi, mereka udah stres duluan. Kasus kedua ini lebih baru. Ada laporan bahwa oknum debt collector kredivo dan aku laku nekat minta HP nasabah disita. Jelas-jelas itu nggak boleh menurut aturan OJK. Jadi, walaupun aplikasinya legal, praktik di lapangan bisa ngawur kalau nggak diawasi. Fakta-fakta ini nunjukin satu hal, pinjol bukan sekadar aplikasi finansial, tapi bisa jadi masalah sosial kalau nggak ditangani dengan serius. Solusi praktis, cara supaya nggak terjerat pinjol. Sekarang gimana caranya supaya kita nggak terjebak? Tenang, aku kasih beberapa tips praktis. Pertama, bangun fondasi keuangan. Punya dana darurat minimal 3-6 bulan biaya hidup. Catat semua pemasukan dan pengeluaran biar kamu tahu uang larinya kemana. Dan biasain bedain antara kebutuhan sama keinginan. Kedua, cari alternatif yang lebih aman. Kalau butuh pinjaman, coba ke bank, koperasi resmi, atau kartu kredit dengan limit kecil. Kalau terpaksa, pinjam ke keluarga atau teman, asal ada kesepakatan jelas. Ketiga, tingkatkan literasi keuangan. Selalu cek legalitas aplikasi di situs OJK. Jangan gampang percaya iklan bunga rendah tanpa baca syarat. Jangan izinkan aplikasi akses data pribadi kayak kontak atau galeri. Dan kalau kamu udah terlanjur terjebak, jangan panik. Hubungi pihak pinjol, coba negosiasi restrukturisasi. Fokus lunasi pokok dulu. Simpan semua bukti komunikasi, dan kalau ada penagihan kasar, lapor ke OJK atau Kominfo. Yang paling penting, jangan gali lubang tutup lubang. Jangan ambil pinjol baru buat nutup pinjol lama. Itu sama aja kayak nyiram bensin ke api. Tapi, kalau udah terlanjur punya pinjaman online, coba untuk fokus lunasi pokok hutang dulu, harus jeli melihat pencatatan pembayaran, jangan sampai yang kamu bayar hanyalah bunganya saja. Simpan bukti komunikasi lu, siapa tahu terjadi suatu hal, lu punya buktinya. Dan bersabarlah, jangan sampai teman lu juga terkena imbasnya. Ingat, punya kontrol atas uang jauh lebih penting daripada punya banyak uang. Dan percayalah, hidup tanpa beban utang itu rasanya jauh lebih lega. Pinjaman online memang tampak praktis, tapi ibarat pisau tajam, salah pakai bisa melukai diri sendiri. Ingat, kekayaan sejati bukan berapa banyak kamu punya, tapi seberapa bijak kamu mengelola. Kalau video ini ngebuka wawasanmu, jangan lupa tekan tombol subscribe, biar nggak ketinggalan tips finansial sehat lainnya. Dan kalau kamu kenal teman yang lagi bingung soal pinjol, share video ini. Bisa jadi ini penyelamat mereka. Disclaimer, video ini untuk edukasi, bukan nasihat hukum atau keuangan profesional. Kalau kamu punya kasus spesifik, segera konsultasikan ke ahli keuangan, OJK, atau lembaga resmi.